Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang dua plugin premium yang asli Indonesia ya, buatan orang Indonesia, yaitu Post Generator Pro dari Pakarbot punyanya Mas Hera Hadi, dan eh, Power Article atau PA dari Getuk Digital punyanya Mas Agus Sugianto. Nah, di sini beberapa hari ini masih banyak yang bertanya kira-kira eh, apa sih yang membedakan antara kedua plugin ini. Jadi eh, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat ya. Jadi saya akan membaginya dalam kategori ini. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin mau menggunakannya tapi masih bingung antara ini atau ini. Jadi eh, mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari video singkat yang saya buat. Nah, jadi di sini keduanya sama-sama plugin ya. Fungsi utamanya yaitu bisa menggenerate banyak artikel dari satu artikel unik saja. Nah, oke. Nah, untuk Post Generator Pro ini sendiri dia launchnya itu saya kurang tahu pasti, tapi saya join sejak tahun 2018. Mungkin produk ini sudah lebih lama ya, mungkin lebih lama, Oke. Nah, sedangkan untuk Power Article sendiri dia baru di launching publik, bulan Mei, bulan 5. Tapi dari bulan April kayaknya sudah ada. Jadi untuk publiknya saya pakai bulan Mei aja ya. Bulan Mei 2022. Nah, konsep dasar keduanya ini sama ya. Sebenarnya sama, menggunakan metode Spintax. Oke. Spintax yang ini juga begitu. Dia pakai metode Spintax juga. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga itu waktu generate artikel. Waktu generate artikel ini kalau di PGP ya, PGP Pakarbot ini dia sistemnya sekaligus. Jadi sekali klik langsung tergenerate. Dia terpublish itu sesuai dengan waktu yang sudah kita setting ya, baik backdate ataupun ke waktu ke depan, dia otomatis terschedule. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, cuman dia perlahan-lahan karena menggunakan cron job. Oke. Jadi untuk keduanya juga dioptimalkan untuk LBO, local business optimization, sama juga ya. Oke. Nah, karena ini plugin tergolong plugin robot ya, auto generate content AGC. Nah, makanya banyak layanan-layanan hosting yang ada di Indonesia itu tidak mengizinkan para pengguna layanan mereka untuk menggunakan plugin ataupun software-software lain yang sifatnya generate konten, karena sangat memberatkan server. Karena soalnya seperti yang kita tahu namanya juga share ya, jadi yang pakai di situ bukan cuma satu orang, bukan cuma kita. Nah, takutnya pengguna-pengguna lain juga akan terkena dampaknya. Tapi di sini ada beberapa hosting ya. Di sini di member area, khususnya di Pakarbot, di sini sudah dijelaskan juga sama Mas Hera Hadi. Ini kalau kita pakai share hosting ada triknya supaya PGP ini bisa berjalan.
di share hosting yang speknya rendah ya. Nah, itu bisa kita atur. Kita bisa atur di situ. Nah, tapi kalau menurut saya dia gimana ya? Karena sifatnya sekaligus terus-menerus, mungkin menurut saya 90% aman. Aman. Nah, kalau dari layanan hosting yang membolehkan penggunaan PGP, waktu itu saya tanyakan di DewaBiz. DewaBiz katanya boleh, tapi share hosting yang paket paket bisnis kayaknya, kalau tidak salah yang paket itu. Nanti silakan teman-teman cek di DewaBiz kalau mau pakai di sana. Nah, sedangkan untuk Power Article sendiri, karena dia menggunakan cron job untuk menjalankan perintahnya, jadi saya yakin aman. Kita juga bisa menentukan itu setiap dia menggenerate artikel itu tiap berapa lama, dan sekali generate berapa artikel itu bisa di setting ya. Jadi saya kasih nilai 100 di situ. Jadi 100% aman. Ini opini pribadi berdasarkan saya yang sudah pakai. Nah, untuk user interface-nya sendiri, nah di sini sekalian saya demokan ya teman-teman. Bisa dilihat mana ya. Nah, ini untuk user interface sendiri simple ya. Ini untuk generate artikel itu seperti ini. Nah, di sini ada username dan password login di membership Pakarbot. Nah, jadi di sini ada kategori, ini user interface-nya seperti ini. Dia lebih ke editor klasik ini. Nah, kalau untuk Power Article ini ada beberapa pilihan di sini ya. Walaupun banyak tapi tidak terlalu sulit. Nah, ini misalnya kita mau buat baru di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kita back dulu. Ini ada tag juga. Terus generator, pilihan generator, kemudian ada shortcode. Ini. Kemudian di sini ada opsi download data, tapi belum ada karena memang belum saya generate ya. Nah, secara umum mudah dimengerti ya, mudah, sama keduanya karena tidak terlalu repot. Oke, mudah. Nah, kalau untuk support Classic Editor sendiri, sejujurnya untuk Power Article ini saya belum coba. Nah, kalau untuk ini 100% ya support Classic Editor, karena saya sengaja memasukkan Classic Editor karena memang ada pengguna-pengguna lama yang lebih terbiasa dengan editor klasik daripada yang hamburger, yang editor versi 5 ya, WordPress versi 5. Dia saya sendiri pribadi juga lebih suka menggunakan Classic Editor. Nah, sedangkan untuk Power Article sendiri saya belum coba. Nah, kemudian mudah digunakan. Nah, di sini kalau mudah digunakan, keduanya memang mudah digunakan. Jadi intinya kita menyiapkan artikel unik yang sudah kita spin manual, kita tulis manual. Nah, kemudian diletakkan di sini di draft yang mau digenerate. Keduanya sama. Kita punya artikel unik satu, kita tulis dalam model Spintax. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ini enggak ada ya. Ada seperti itu. Intinya model Spintax ya. Apakah mudah digunakan? Ya, mudah. Mudah. Ini juga sama. Ini juga sama mudahnya. Nah, kemudian di sistem pembayaran. Nah, sistem pembayarannya ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau dulu sebelum, saya kurang tahu sejak 2021 atau sejak 2020 PGP ini memberlakukan sistem berlangganan. Tapi teman-teman tidak usah terlalu
heboh ya ataupun kecewa. Nah, di sini ada diskon yang cukup murah. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau pengguna lama dari PGP ini mendapatkan akses lifetime. Makanya tadi saya bilang saya pertama kali join PGP ini tahun 2018 karena tergolong member lama, makanya diberikan akses lifetime. Karena dulu waktu saya beli PGP dia masih menawarkan sistem lifetime. Nah, untuk power article sendiri, power article juga sekali bayar ya, sekali bayar. Bukan juga sih, kalau power article dia sekali bayar. Nah, namun bisa saja kedepannya menjadi berlangganan. Biasanya ini diperlukan untuk support ya. Kalau menurut saya PGP pun demikian, karena kalau sekali bayar, sedangkan WordPress setiap saat update, maka pihak vendor harus melakukan penyesuaian-penyesuaian khusus, dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kalaupun dia berlangganan, saya kira itu wajar-wajar saja seperti itu. Sistem berbayar, iya, iya. Oh, kurang bagus ini. Di copy dulu, Oke, terus di Oke, ya, yang ini tidak ya, tidak. Lapor artikel tidak. Oke, tidak. Nah, yang terakhir lagi, ini adalah satu perbedaan yang saya lupa masukkan, tapi sebenarnya ini cukup krusial. Bukan cukup krusial sih, tapi memang dia merupakan bagian yang sering dipakai. Nah, bisa buat tag. Nah, karena kita tahu di WordPress sendiri kan ada tipe namanya post, kemudian ada tag yang sifatnya statis ya, jarang ada perubahan di situ. Kalau di sini power article hanya artikel saja, sedangkan di post generator di sini ada pilihan memposting sebagai artikel atau sebagai halaman, sebagai page. Nah, di situ yang tidak ada perbedaan ya. Di sini bisa buat ya, ini tidak, seperti itu. Kalau dari segi konsep, saya kira semuanya sama ya, keduanya sama. Tergantung teman-teman mau kebutuhan disesuaikan yang lebih enak yang mana, silakan. Tapi baik PGP ataupun power article ini, kalau teman-teman ingin join, jangan lupa kuponnya Rahman Review. Jadi nanti ketika teman-teman join, teman-teman bisa konsultasi dengan saya secara pribadi juga kalau pihak vendor ataupun pihak support masih sibuk ya. Jadi jika teman-teman menggunakan kupon Rahman Review, jadi nanti saya akan membantu teman-teman untuk menjalankan plugin ini sampai bisa teman-teman gunakan sendiri. Oke, saya kira itu saja video review kali ini. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.